Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa Universitas Negeri Padang, semoga tetap semangat, tetap menjadi hamba terbaik Allah. Hari ini kita lanjutkan kembali mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan judul Akidah sebagai Ajaran Pokok. Bicara tentang akidah, saya sangat suka. Mulai dari SMP, mata pelajaran favorit saya di MTS ya, terutama ya, pasti akan ada mata pelajaran akidah akhlak. Itu merupakan mata pelajaran favorit saya, terus hingga akhirnya menuntun saya untuk bisa menjadi guru akidah ya. Ketika saya selesai S1 itu saya menjadi guru akidah di pesantren, dan kemudian ternyata saya bisa menjadi dosen akidah di UIN Suska Riau. Saat ini saya dosen di UNP. Ternyata mata kuliah Pendidikan Agama Islam juga membahas akidah ya, Masya Allah. Jadi mulai dari mata pelajaran favorit sampai menjadi guru dan juga dosen akidah. Semoga apa yang saya sampaikan nanti membuat akidah kalian semakin mantap tentunya ya. Jadi apa sih tujuan akidah gitu ya? Yang pertama adalah menguatkan iman kita, karena akidah itu berhubungan dengan iman. Yang kedua yaitu membuat kita jadi lebih sabar, karena kalau kita sudah beriman tentunya kita akan sabar. Sabar ini adalah efek dari ketika kita punya iman, ketika kita yakin pada Allah. Kalau udah yakin pada Allah ya, apapun yang Allah kasih pasti nanti akan menghibur kita hasilnya. Itulah hikmah ya. Nah, kemudian selanjutnya akan membuat kita jadi lebih tawakal. Kalau kita sudah tawakal ya, menyerahkan diri pada Allah, maka kita pun akan merasa tenang. Silakan ya Allah, aku tahu ini yang terbaik. Nah, itu memang sesuatu yang sulit ya untuk kita bayangkan saat itu kita praktekkan, tapi tetaplah memohon pada Allah. Ketika kita sudah terikat pada Allah, maka Allah akan tuntun kita terus untuk menjadi orang yang bersyukur. Itulah yang kita harapkan ya, sehingga pada akhirnya tujuan akidah ini adalah membuat diri kita tidak sesat. Kalau kita tidak sesat, maka kita berarti mendapat petunjuk Allah, mendapat sesuatu yang terdapat dalam ayat ya, bahwa Allah akan memberi petunjuk bagi siapa yang Dia kehendaki. Nah, itu kita harapkan ya. Jadi ketika kita pun digoda orang untuk sesat, Allah yang beri petunjuk. Allah tidak membiarkan kita dalam kesesatan. Itu maksudnya. Allah lindungi kita, Allah awasi kita ketika kita salah, Allah tegur, dan Allah ngajak kita untuk kembali sama Dia. Jangankan kita yang Islam ya, sedangkan yang non muslim aja, ketika Allah sudah sayang, maka Allah beri petunjuk untuk bisa masuk Islam. Nah, jadi itulah tujuan akidah tadi ya, membuat yang pertama tadi, iman kita semakin kuat. Nah, iman ini terkait dengan rukun iman tentunya yang 6. Tapi sebelum kita bahas tentang rukun iman yang 6, kita juga harus tahu ruang lingkupnya, yaitu yang pertama adalah ruang lingkupnya itu membahas tentang hal-hal yang mencakup ilahiyat ya, yaitu sifat-sifatnya Allah. Jadi kita mengetahui ada banyak sifat Allah yang maha pengasih, maha penyayang, tapi Allah juga bisa marah ketika kita tidak bisa dikasih tahu. Allah juga bisa menghukum kita. Allah juga bisa memberi peringatan pada kita. Jadi kita jangan hanya membayangkan yang enak-enak saja ya, Allah pemaaf, tapi bisa jadi Allah itu membiarkan kita, dan yang paling membuat kita takut itu, yang paling membuat kita harus waspada, jangan sampai Allah menjadikan kita istidraj, yaitu seseorang yang aman-aman aja, seolah-olah disayang Allah gitu ya. Dia punya harta, tahta, segalanya, tapi dia meninggalkan Allah. Tapi dia ternyata disayang Allah hanya di dunia gitu, di akhirat tidak, karena Allah telah menjamin nerakanya di akhirat. Itulah orang-orang istidraj. Semoga kita menjauhkan
sifat-sifat istidraj tadi ya, sehingga Allah tidak melabeli kita dengan kata istidraj tadi. Jadi kita jagalah hubungan kita pada Allah agar sifat-sifat baik Allah itu yang Allah berikan pada kita. Nah, kemudian juga membahas nubuat ya. Nubuat ini adalah yang berkaitan tentang nabi, mukjizat nabi. Kita harus percaya ya bahwa mukjizat nabi itu luar biasa. Kalau kita nggak percaya, maka akidah kita nggak kuat gitu. Karena kita yakinlah pada Allah, pada nabi, maka kita akan semakin terinspirasi. Kita kokoh akidahnya sebagaimana kita mengikuti nabi yang kokoh akidahnya ya, walaupun nggak sama persis ya seperti nabi itu misalnya saking kokohnya akidahnya maka dia mampu untuk mengorbankan nyawanya. Kita nggak sampai seperti itu ya, kita masih takut mengorbankan nyawa, maka Allah kasih keringanan ketika kita terpaksa di dalam hutan, misalnya kita diculik nih di dalam hutan, tiba-tiba nggak ada satupun orang dan kita nggak bisa keluar, kita udah sangat kelaparan, maka apa yang ada di depan mata kita makan gitu, boleh gitu. Hewan yang haram pun jadi halal. Itulah bentuk kasih sayangnya Allah ya. Bukan berarti akidah kita nggak kuat, tetapi akidah kita itu bisa menjadi toleransi ketika kita berkaitan dengan nyawa tadi. Kita disuruh nyembah matahari ketika dijajah dulu ya, kita sembah demi kita nggak dibunuh, tapi di rumah kita taubat, kita minta ampun pada Allah bahwa kita nggak berniat untuk menyembah matahari, tapi karena nyawa kita. Nah seperti itu ya. Jadi kalau tidak berkaitan dengan nyawa, jangan pernah kalian berusaha untuk merusak akidah kalian, karena kita berpedoman pada nabi tadi ya, yang luar biasa gitu. Apalagi hanya sekedar berpedoman pada cinta, berpedoman pada budaya gitu ya. Jangan sampailah kita rusak akidah kita. Banyak budaya yang membuat akidah kita jadi rusak. Misalnya orang hamil harus memiliki persyaratan bawa gunting, bawa rempah-rempah, biar anaknya apa? Nggak diambil jin. Kenapa kita lebih takut pada jin? Karena akidah kita nggak kuat. Harusnya kita lebih takut pada Allah. Allah marah kan pada sesuatu yang bid'ah, pada sesuatu yang syirik. Nah jadi kalau kita sudah menduakan Allah, gimana Allah nggak marah? Kita jagalah hubungan kita pada Allah gitu ya, agar kita semakin disayang Allah. Nah selanjutnya adalah pembahasan tentang ruhaniyat, yaitu kita percaya adanya malaikat, kita percaya akan adanya jin, kita percaya akan adanya syaitan. Itu adalah makhluk-makhluk gaib yang jangan kita temani meskipun dia menawarkan kebaikan pada kita. Nah misalnya ada jin, nanti aku ingin berteman, jangan ya, karena kita beda alam. Jangan sampai kita nanti tertipu rayuannya, awalnya dia baik, terus pada akhirnya apa? Kita akan tergantung pada dia, dan itu yang sangat kita takutkan. Allah marah karena kita tergantung pada jin. Kalau bisa kita ya tergantung pada Allah aja gitu, tergantung pada manusia sekedarnya, tergantung pada jin jangan sekedarnya, tapi jangan sampai seperti itu ya, karena bisa jadi kita nggak menguasai psikologi jin, psikologi setan, akhirnya merugikan diri kita. Nah kemudian selanjutnya ruang lingkup sam'iyat ya, yaitu ini membahas tentang kehidupan setelah kita tiada, yaitu di alam barzah. Bagaimana kehidupan di alam barzah? Apakah kalian pikir ketika kalian memutuskan untuk tenang karena tidak ada persoalan di dalam dunia ini maka akan aman di kuburan? Enggak ya. Jadi kita beda dengan orang-orang yang non muslim lainnya. Mereka menganggap bahwa ketika sudah bunuh diri, misalnya ketika ngambil jobnya Israel yang harusnya dia yang cabut nyawa kita, disuruh Allah ya, tapi kita mencabut nyawa kita sendiri, bukan berarti kita tenang di kuburan. Kita bisa mendapat siksa di kuburan. Karena apa? Itu tadi, karena kita tidak bersyukur, kita kufur, azab Allah sangat pedih. Itu masih di kuburan ya, belum lagi nanti kalau sudah di neraka, luar biasa. Jangan sampai ya kita itu mengatasi persoalan-persoalan kehidupan dengan cara instan seperti bunuh diri. Siksanya luar biasa di alam barzah.
kita itu nggak bisa minta tolong siapa-siapa. Beda dengan di dunia ya, masih bisa kita curhat sama ustadz, sama orang-orang yang kita sayang, masih bisa kita taubat, kita mendapat hikmah. Kalau udah di kuburan udah nggak dapat hikmah lagi, udah final gitu ya. Jadi ada macam-macam ya cara orang untuk menjalani kehidupan ini supaya lebih kuat. Ada yang dia melampiaskan kemarahannya, akhirnya dia membunuh orang, dia akan masuk ke penjara. Ada yang dia nggak mau bunuh orang tapi dia mau bunuh dirinya sendiri, akhirnya masuk ke kuburan gitu ya. Ada juga yang dia stres mikirinnya, dia nggak mau melampiaskan kemarahan, dia juga nggak mau mendekatkan diri pada Allah, akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Nah, yang kita harapkan adalah bagaimana kita semakin mendapat masalah, semakin dekat pada Allah, sehingga akhirnya Allah memberikan hikmah, kita pun bisa masuk ke pesawat untuk bisa umroh, naik haji, menjadi motivator keliling dunia. Nah, itu yang kita harapkan ketika kita memiliki akidah yang kuat. Baik ya, jadi akidah ini berkaitan dengan iman kita pada Allah, keimanan, dan juga tentunya akan membuat kita menjadi selamat ketika kita akidahnya kuat. Iman kepada qada dan qadar ini tadi, ketika kita ridho, nah itu poin-poin penting ya dari akidah tadi. Persoalan keimanan dibahas dalam ruang lingkup tadi. Ketika kita ridho pada Allah, kita akan tawakal, kita akan sabar, maka Allah akan melindungi kita dari mara bahaya. Kalaupun kita mendapatkan mara bahaya, Allah lindungi kita supaya kuat, supaya kita nggak stres, kita nggak bunuh diri. Tetap ada hikmahnya ya kalau kita memiliki iman pada qada dan qadar tadi, takdir yang tidak bisa kita ubah mungkin, walaupun ada takdir yang bisa kita ubah, jadi kita nggak bisa memaksakan ya, bahwa segala sesuatunya ketika itu sudah membuat kita itu berusaha yang terbaik, ketika itu sudah membuat kita kuat akidahnya, maka yakinlah hasilnya pasti ada. Jadi kita akan mendapat perlindungan Allah, kita akan mendapat pengawasan Allah. Jadi kita kalau diawasi Allah itu bukan berarti kita hanya dicatat aja amalnya ya, tapi kita dibimbing supaya mendapat petunjuk. Itu yang kita harapkan. Dan kemudian kita mendapat kemuliaan Allah. Kalau kita udah dapat kemuliaan Allah, berkah hidup kita gitu ya. Kita akan bisa seimbang, selaras antara dunia dan akhirat. Tidak hanya menonjol ke dunia melupakan akhirat, tidak hanya menonjol ke akhirat melupakan dunia. Karena hubungan kita adalah hubungan yang harus dijaga, bukan hanya pada Allah ya, tapi pada hambanya Allah juga, hubungan dengan manusia, hubungan dengan alam sekitar. Nah, kemudian pada akhirnya kita akan tenang. Ini yang kita harapkan ya. Seperti dalam Quran surat Al-Fajr ya. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu yang kita harapkan, radiyatan mardiyah ya. Bagaimana agar Allah ridho sehingga kita pun akan tenang di dunia, tenang di akhirat. Allah kalau udah ridho sama kita, kita yang gak sempurna ini disempurnakan Allah. Sedangkan non muslim aja bisa menjadi mu'alaf, Allah sempurnakan, apalagi kita yang sudah muslim. Maka Allah bimbing kita, Allah beri petunjuk kita. Caranya gimana sih? Ya awalnya mungkin kalau kita belum pede, kita istikharah gitu ya. Tapi walaupun kita sudah pede, kita harus tetap istikharah gitu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad yang sudah maksum aja sholat tahajud, masa kita yang tidak dijamin surganya tidak mau berusaha gitu ya. Jadi kita lakukanlah yang terbaik, kita selalu minta bimbingan Allah lewat istikharah, dan kita serahkan hasilnya ke Allah. Kalau kita sudah menjadi sosok yang bertakwa tadi, insya Allah Allah akan bimbing kita untuk mendapat ridhonya. Dan tentunya kalau Allah udah ridho, kita akan mendapatkan kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah, karunianya Allah. Karena karunia Allah itu gak mudah, biiznillah, dengan izin Allah. Kalau tanpa izin Allah kita gak akan dapat karunia, kita hanya mendapatkan rasa kasih sayang yang sedikit. Bisa jadi kita hanya mendapatkan Rahman. Semoga kita selain mendapatkan Rahman, rasa kasihan Allah, kita juga mendapat Rahim, yaitu rasa kasih sayangnya Allah. Di surga bisa berkumpul dengan Nabi dan juga orang-orang takwa lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita mendapatkan
kasih sayangnya Allah melalui kasih sayang yang Rahman dan juga kasih sayang yang Rahim tadi ya. Dan demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat membuat akidah kita kuat pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.